Selamat siang anak-anak semuanya. Nah, ketemu kembali nih dengan Pak Guru. Pak Guru akan menjelaskan kembali mengenai materi subtema 1, yaitu tentang pembelajaran yang ketiga. Kita lihat dulu gambar ini ya, Nah, di gambar kamu bisa menemukan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kira-kira apa saja nih ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kamu temukan dari gambar ini? Ayo, Pak Guru mau dengar? Ya, betul. Pertama, kita lihat Ibu Siti. Ya, Ibu Siti sedang menyiram tanaman. Di situ berarti tumbuhan itu? Yes, tumbuhan itu memerlukan air. Nah, coba lihat apa yang dilakukan oleh Siti bersama ayahnya. Betul, mereka sedang memberi makan kepada ayam. Berarti di sini ada satu lagi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Ya, Pak Guru ada dengar lagi nih. Katanya ada anak ayam di situ. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup juga nih. Berarti ayam ini bisa berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Wah, hebat semua anak-anak Pak Guru. Berarti sudah paham ya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita lanjutkan kedua gambar ini lagi. Nah, apakah persamaan dari kedua gambar ini? Iya, betul. Mereka sama-sama lagi makan. Ini juga merupakan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Wah, senang Pak Guru hari ini anak-anak semuanya bisa menjawab dengan baik. Berarti sudah paham ya maksud dari ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sekarang kita dengarkan lagu ya sebagai saringan. Bagi anak-anak yang sudah pernah mendengarkan, boleh ikut bernyanyi ya. Enak ya. Oke. Lagi yuk. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Sekali lagi yuk. Udah tinggal 2 ya anak ayamnya. Lanjut ya. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Oke, induk artinya apa, Nak? Ya, itu artinya adalah mama dari anak ayam ini. Ya, maka disebut sebagai induk. Nah, anak ayam ini pastinya dilindungi oleh induknya. Seperti anak-anak semuanya, pasti sangat disayangi, pasti sangat dilindungi oleh papa dan mama. Oke? Maka harus dengarkan ya nasihat dari papa mama, karena itu gunanya untuk kamu sendiri. Oke, janji ya dengan Pak Guru selalu berusaha menjadi anak yang membahagiakan orang tua. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita sebenarnya sudah belajar kemarin mengenai daur hidup ayam. Yaitu dari telur, kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam. Nah, kemudian anak ayam menjadi ayam dewasa. Jadi ingat, ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam ya. Anak ayam itu
keluar dari telurnya setelah dierami selama 21 hari. Kemudian anak ayam ini tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, setelah itu nanti ayam betina ini akan menghasilkan telur kembali, ya. Oke. Tuhan menciptakan makhluk hidup itu untuk saling memberikan manfaat. Nah, misalkan nih Tuhan menciptakan ayam untuk apa? Tuhan ciptakan ayam untuk menghasilkan telur yang bisa kita jadikan makanan. Siapa sih di sini yang suka makan telur? Pak Guru juga salah satunya. Pak Guru suka banget makan telur goreng. Ya, kalau kamu sama dengan Pak Guru berarti sama nih kita. Kedua, nah, ayam itu juga bisa diolah menjadi ayam goreng. Pasti kamu juga senang ya makan ayam goreng. Karena Pak Guru juga pecinta ayam goreng. Lanjut. Nah, ini adalah kemoceng. Kemoceng ini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan debu. Nah, terbuat dari apa? Terbuat dari bulu ayam. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar kembali mengenai pelajaran matematika. Masih ingat ya? Untuk menyebutkan lambang bilangan dengan nama bilangan dengan tepat. Misalkan ada angka yaitu 1, 2, 5, 0. Nah, ini ada 4 buah angka nih. Kalau ada 4 buah angka berarti ini adalah ya, angka ribuan. Berarti jawabannya adalah satunya kita baca 1000. Duanya itu 200. 5-nya adalah 50. Berarti kalau kita gabungkan 1250. Betul. Ya. Nah, yang di bawah satunya berarti adalah apa? Ya, 1000 ya. Satu lagi yang di bawahnya lagi, duanya apa? Duanya adalah 2000, 5-nya adalah 500. Berarti 2500. Betul. Oke, sudah jelas ya. Ingat, kalau ada 4 buah angka, berarti ini jawabannya adalah dalam ribuan. Ya. Ingat kembali urutannya ya, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Itu jangan sampai lupa ya, Nak ya. Oke, mana yang lebih besar sekarang? Antara 1000 dengan 2000. Antara 1200 dengan 1500. Antara 2200 dengan 3200. Antara 4250 dengan 4260. Nah, untuk menentukan mana yang lebih besar, kita selalu cek dari 4 rumus tadi. Nah, selalu lihat dari apanya dulu? Ya, ribuannya dulu. Setelah ribuan, baru lihat ratusannya, baru lihat puluhan, baru satuan. Nah, kita cek dulu 1000 dengan 2000. 1000 dengan 2000, yang 1000 dimulai ribuannya adalah angka 1. Sedangkan yang 2000 ribuannya itu adalah angka 2. Nah, mana yang lebih besar nih antara angka 1 dengan 2? Ya, jawabannya 2000 yang lebih besar. Oke. Sekarang 1200 dengan 1500. Nah, kamu lihat ribuannya sama, nah, yaitu 1200 kan 1 ribuannya. 1500 juga 1. Kalau sama, berarti kita tidak lihat ribuannya. Kita lihat setelah ribuannya apa tadi? Ratusan. Ratusannya itu ada angka 2 dengan angka 5. Nah, mana yang lebih besar? 2 dengan 5. Ya, 5 ya, lebih besar. Berarti jawabannya adalah 1500. Sekarang antara 2200 dengan 3200. Nah, kita lihat lagi ribuannya. Ribuannya ada angka yang berbeda nih. Yang 2200 angka 2. Yang 3200 angka 3. Mana yang lebih besar nih? 2 dengan 3.
Ya, angka 3 ya. Berarti jawabannya adalah 3200. Nah, terakhir, mana lebih besar? 4250 dengan 4260. Nah, kebetulan ribuannya sama ya, yaitu 4 dengan 4. Setelah ribuan itu ratusan, yaitu 2 dengan 2 sama. Oke, kita tidak lihat kalau yang sama. Sekarang setelah ratusan berarti kita lihat puluhannya. Puluhannya 5 dengan 6. Nah, mana lebih besar nih antara 5 dengan 6? 6 ya. Berarti jawabannya itu adalah 4260. Pintar semuanya ya. Oke, lanjut. Pertanyaannya berubah. Mana yang lebih kecil? Oke, antara ini ya, angka-angkanya ya. Kita lihat yang paling pertama dulu. Antara 3500 dengan 3200. Sama, cara lihatnya kita lihat ribuannya dulu. 3500 angka 3 ribuannya. 3200 ribuannya angka 3 juga. Kalau angkanya sama, kita lihat tidak? Tidak. Berarti kita lihat ratusan sekarang. Ratusannya angka 5 dengan angka 2. Mana lebih kecil nih antara 5 dengan 2? Angka 2 ya, lebih kecil. Maka jawabannya adalah 3200. Sekarang 1750 dengan 1720. Kita lihat dulu ribuannya. Oh, ribuannya sama Pak Guru. Oke, betul. Kita lihat ratusannya. Ratusannya 7 dengan 7. Wah, sama lagi Pak Guru. Nah, lanjut. Puluhannya ada angka 5 dengan 2. Nah, mana lebih kecil nih antara 5 dengan 2? Ya, lebih kecil adalah angka 2 ya. Berarti jawabannya 1720. Lanjut ya. Kita lihat lagi ribuannya. 4 dengan 4 sama ya. 7 dengan 7 untuk ratusannya sama juga. Puluhannya angka 8 dengan 8 sama. Sekarang kita lihat satuannya. 2 dengan 0. Mana lebih kecil? Ya, angka 0 ya. Berarti jawabannya 4780. Kita lanjut ya. 3225 dengan 3220. Oke, ribuannya sama Pak Guru. 3 dengan 3. Oke. Ratusannya sama tidak? Iya, betul. 2 dengan 2. Puluhannya sama tidak? Iya, sama Pak Guru. 2 dengan 2 juga. Nah, sekarang kita lihat satuannya. 5 dengan 0. Mana yang lebih kecil? 0 ya. Berarti jawabannya 3220. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kalian hebat semuanya. Oke, sekarang kita lanjut. Perhatikan soal ini. Ini ada peternakan yang menghasilkan telur. Kita lihat peternakan A menghasilkan 3000 butir telur. Peternakan B 1500 butir telur. Peternakan C 3500 butir telur. Peternakan D 2000 butir telur. Peternakan E 2500 butir telur. Pertanyaan, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Ayo, mana yang paling banyak menghasilkan telur? Lihat dulu ribuannya nak. Mana ribuan yang paling besar? Ya, angka 3 ya. Setelah angka 3 kita lihat lagi. Berarti ada ratusan. 0 dengan 5. Mana lebih besar? Ya, 5. Berarti jawabannya 3500. Itu peternakan yang C. Ya, jawabannya yang C. Sekarang kita lihat mana yang paling sedikit. Kita lihat ribuannya dulu. Mana yang paling sedikit ribuannya? Ya, angka 1 ya. Berarti sudah pasti ini jawabannya. Karena hanya ada satu buah yang ribuannya 1. Berarti jawabannya adalah peternakan B. Ya. Nah, kalau kita diminta mengurutkan dari yang paling sedikit. Tadi yang paling sedikit yang mana? Peternakan B, Pak Guru. Betul, peternakan B dulu.
Setelah 1500 yang mana? Iya, 2000. Berarti peternakan yang D. Setelah 2000? Ya, 2500. Berarti peternakan E. Setelah 2500, kita urutkan sampai yang paling banyak ya. Berarti ya, peternakan A 3000. Sampai yang paling banyak itu adalah peternakan C 3500. Betul. Berarti urutannya adalah peternakan B, D, E, A, C. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Nah, sekarang kita disuruh urutkan nih. Sama kayak tadi. Nah, selalu kalau mengurutkan, kamu harus pilih dari yang ribuan dulu. Lihat ribuannya dulu. Nah, kita lihat soal pertama nih. Kebetulan ribuannya ini angkanya berbeda-beda. Yang pertama 5. Terus yang kedua 3. Yang ketiga 1. Yang keempat 2. Yang kelima angka 4 ribuannya. Ini paling gampang ini. Tinggal kita urutkan dari yang paling kecil ya. Nah, kita tinggal urutkan dari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah angka ribuannya yang mana? Ya, 1 ya. Berarti 1250 dulu. Setelah angka 1, angka 2, 2250. Setelah angka 2, angka 3, 3250. Kemudian setelah angka 4 itu adalah setelah angka 3 adalah angka 4, 4250. Dan terakhir itu adalah 5250. Nah, untuk yang berikutnya, kita lihat lagi. Ribuannya apakah sama? Oh, ternyata berbeda juga, Pak Guru. Berarti kita lihat dulu yang mana ribuannya yang paling kecil. Angka 1, Pak Guru. Ya, 1300 dulu. Setelah angka 1, angka 2. Berarti 2300. Setelah angka 2, ribuannya yang paling tinggi. Ya, berarti 3300. Kemudian 4300. Dan terakhir yang paling banyak 5300. Nah, sekarang soal terakhir juga sama. Kita lihat dulu ribuannya. Apakah ribuannya sama? Oh, ternyata berbeda juga, Pak Guru. Berarti sama caranya. Berarti kita cari dulu yang paling kecil ribuannya. 1 ya. Berarti 1100. Kemudian ribuan berikutnya 2250. Kemudian 3050. Kemudian 4200. Dan terakhir 5400. Oke, hari ini kalau anak-anak sudah bisa menjawab, berarti sudah bisa mengurutkan bilangan. Nah, untuk yang menuliskan bilangan pada tabel ini, berarti urutannya sama sih, nak. Selalu ingat aja, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kita menuliskan ini bukan lagi menuliskan nama bilangan, ya. Tapi ini kita menuliskan apa? Ini lambang bilangan. Nah, yang menempati ribuan apa? 4000 ya, berarti 4. Kemudian yang menempati ratusan apa? Ya, lihat di soal, itu 700, berarti 7. Nah, 50 berarti puluhannya 5. Nah, karena satuannya tidak ada, berarti kita isikan 0. Seperti itu, ya. Nah, soal berikutnya. 8000, berarti ribuannya 8. 400, berarti ratusannya 4. 17 gimana tulisnya? Puluhannya seperti tulis apa? 1. Nah, apakah betul seperti itu? Salah ya. Yang benar itu adalah, karena di situ 17, berarti harusnya ini adalah 1. Dan satuannya itu adalah 7.
Oke, Pak Guru tayangkan lagi. Nah, ini ya betul ya. Berarti ribuannya 8, ratusannya 4, 17, berarti 1 dengan 7. Nah, seperti itu ya. Anak-anak harus banyak latihan di rumah ya, supaya kamu makin jelas. Jika memang masih tidak mengerti, tolong lihat kembali video Pak Guru ya. Banyak berlatih, banyak melihat, banyak menonton hal-hal yang berguna untuk kamu juga, supaya kamu makin mahir ya. Ingat pepatah, practice makes perfect. Semakin banyak latihan, maka kamu semakin bisa. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap bersemangat. See you again, children.